Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Yogi Ahmadwati dengan NIM 221301502, kelas D3 Farmasi angkatan 2022, Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sediaan gel. Definisi sediaan gel. Gel adalah sistem semi padat di mana fase cairnya dibentuk dalam suatu matriks polimer 3 dimensi terdiri dari gom alam atau gom sintesis yang tingkat ikatan silang fisinya atau kadang-kadang kimia tinggi. Polimer-polimer yang biasanya digunakan untuk membuat gel-gel farmaseutik meliputi gom alam tragakan, pektin, karagen, agar, asam alginat, bahan-bahan sintesis dan semi-sintesis seperti metil selulosa, hidroksietil selulosa, karboksimetil selulosa, dan karbopol. Gel merupakan semi padat, penampakannya jernih dan tembus cahaya. Gel mempunyai kekakuan yang disebabkan oleh jaringan yang saling mengayam, yaitu fase terdispersi yang berikatan dengan medium pendispersi. Kemudian ada syarat gel. Yang pertama itu zat pembentuk gel yang ideal untuk sediaan farmasi ialah inert, aman dan tidak bereaksi dengan komponen. 2. Pemilihan bahan pembentuk gel harus dapat memberikan bentuk padatan yang baik selama penyimpanan, tapi dapat rusak sehingga ketika sediaan diberikan kekuatan atau daya yang disebabkan oleh pengocokan dalam botol, pemerasan top, atau selama penggunaan topikal. Yang ketiga, ada karakteristik gel harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan sediaan yang diharapkan. Yang keempat, fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase yang disebabkan oleh pemanasan disebut thermogelation. 5. Sediaan gel harus memiliki daya lekat yang besar pada tempat yang diobati karena sediaan tidak mudah lepas sehingga dapat menghasilkan efek yang diinginkan. Selanjutnya ada karakteristik gel. Yang pertama ada swelling. Swelling adalah kemampuan gel yang dapat mengembang. Alasannya dikarenakan pada komponen pembentukan gel mampu mengabsorpsi larutan sehingga meningkatkan volume. Yang kedua ada efek suhu. Efek suhu itu mempengaruhi struktur gel. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Yang ketiga ada sineresis. Itu suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat keluar dari berada di atas permukaan gel. Pada waktu pembentukan gel terjadi tekanan yang elastis sehingga terbentuk massa gel yang tegar. Selanjutnya ada kekurangan gel. 1. Untuk hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkat kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga lebih mahal. Yang kedua adalah penggunaan emolien. Golongan ester harus diminimalkan atau dihilangkan untuk mencapai kejernihan yang tinggi. Yang ketiga ada untuk hidroalkoholik. Gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada wajah dan mata, penampilan yang buruk pada kulit bila terkena pemaparan cahaya matahari. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah sehingga tidak semua area tertutup atau kontak dengan zat aktif. Selanjutnya penggolongan sediaan gel berdasarkan sifat fasa koloid.
Itu yang pertama adalah gel anorganik, contohnya itu bentonit magma. Yang kedua gel organik, itu pembentuk gel berupa polimer. Berdasarkan sifat pelarut, yang pertama adalah hidrogel atau pelarut air. Hidrogel umumnya terbentuk molekul polimer hidrofilik saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen, atau interaksi hidrofobik. Yang kedua ada organogel, pelarut bukan air, pelarut organik. Salah satu contohnya adalah plastibase, suatu polietilen dengan BM rendah terlarut dalam minyak mineral dan didinginkan secara stock cold dan dispersi logam, stearat, dan minyak. Yang ketiga adalah serogel, gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah diketahui sebagai serogel. Contohnya gelatin kering, tragakan ribbons, Acacia terse. Berdasarkan jumlah fasenya, satu itu gel fase tunggal merupakan gel yang terdiri dari makromolekul organik yang tersebar merata dalam suatu cairan sampai tidak terlihat adanya ikatan antara makromolekul yang terdispersi dengan cairan. Yang kedua ada gel fase ganda, merupakan massa gel yang terdiri dari kelompok-kelompok partikel kecil yang berbeda, sehingga gel ini digolongkan sebagai gel fase ganda atau gel dengan sistem dua fase, sering disebut dengan magma. Itu materi sediaan gel dari presentasi saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.